Halo, saya Teguh Iswara Suwardi dari fraksi Nasdem, Dapil Sulawesi Selatan 2. Kalian sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Jadi sebetulnya kedua orang tua saya adalah seorang politisi. Sebelum politisi mereka adalah seorang birokrat. Jadi saya bisa dikatakan tumbuh dari keluarga seorang birokrat dan juga politisi. Sehingga secara tidak langsung hal ini mempengaruhi saya dan ketika ada tawaran untuk terjun politik, kemudian saya terjun ke politik. Tapi sebetulnya sebelum itu saya adalah seorang arsitek. Dan ketika saya menjadi seorang arsitek memang sudah memiliki ketertarikan untuk lebih banyak mengerjakan proyek-proyek yang sifatnya proyek publik atau proyek sosial. Contohnya ruang terbuka hijau, masjid, museum, ataupun perpustakaan misalnya. Jadi memang tingkat rasa sosial itu sudah muncul sejak dari dulu sebetulnya. Kalau dibilang terinspirasi, pasti terinspirasi dari kedua orang tua saya karena seperti saya katakan tadi bahwa saya betul-betul melihat bagaimana orang tua saya bekerja dan bukan hanya bapak tapi juga ibu saya gitu. Jadi bisa dibilang kalau hanya ada satu titik rasanya sulit untuk menentukan, tapi ini bisa dikatakan adalah akumulasi dari apa yang saya lihat dari orang tua saya dan juga akumulasi dari apa yang sudah saya lakukan. Nah, kalau dibilang kenapa kemudian memutuskan untuk terjun ke politik di tahun periode ini, saya melihat sebetulnya ini adalah momentum dan juga masalah representasi. Momentum bagi anak muda dan juga representasi dari anak muda itu sendiri. Kalau kita melihat data, sekitar 60% pemilih itu adalah pemilih pemuda dan juga pemilih pemula, baik itu milenial, Gen Z, dan lain-lain. Jadi saya melihat, bandingkan dengan statistik sebagai anggota Dewan itu sendiri, keterwakilan anak muda bisa dikatakan masih rendah, walaupun sudah cukup tinggi. Jadi saya melihat bahwa semakin perlu adanya representasi anak muda yang hadir di DPR RI untuk bisa menjadi suara-suara dari anak muda itu sendiri. Jadi saya melihat bahwa ini adalah kesempatan besar, 60% pemilih adalah pemilih pemuda, dan juga seharusnya perwakilan pemuda itu ada di DPR RI itu sendiri. Saya melihat Partai Nasdem ini adalah partai yang progresif. Untuk tahun periode ini saja, kami memiliki keterwakilan perempuan itu yang paling banyak dibandingkan dengan partai lain. Kemudian partai ini juga mendukung kehadiran anak-anak muda untuk terjun ke dunia politik. Dan juga saya tertarik juga dengan nilai atau value yang dibawa oleh partai ini, yaitu restorasi Indonesia atau perubahan Indonesia. Nah, perubahan seperti apa? Tentu ada banyak jenis perubahan, dan tentu kami berharap perubahan-perubahan yang bisa kami bawa di partai ini adalah perubahan-perubahan yang bisa membawa perubahan positif untuk Indonesia secara umum tentu saja, dan daerah-daerah dapil kami secara khususnya. Jadi saya melihat partai ini memiliki karakter yang progresif dan juga sangat beragam, dari berbagai suku, dari berbagai agama, dan juga keterwakilan perempuan dan laki-laki yang relatif seimbang. Kalau di dunia arsitektur itu kan kita banyak terlibat di dalam dunia perencanaan sebetulnya. Jadi kami selalu berusaha berpikir bagaimana sebelum melakukan sesuatu itu selalu direncanakan terlebih dahulu sebaik mungkin. Di dunia desain itu ada istilahnya itu design by research atau research by design. Artinya apa? Ketika kita mendesain, kita melakukan riset, dan saya pikir di dunia politik juga sama. Contoh ketika kita ingin mengambil pembuatan kebijakan, tentu harus berbasis riset dulu idealnya. Harus berbasis kebutuhan masyarakat dulu, harus berbasis FGD dulu, sehingga keputusan-keputusan yang kita buat atau program-program yang kita bawa nanti itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sama juga di dunia politik, kami harus banyak-banyak melakukan reses, bertemu masyarakat, mendengarkan aspirasi dari masyarakat, tentu tujuannya supaya kami paham apa kebutuhan mereka. Tidak bisa kita hanya mendebak saja atau hanya menggunakan ego kita saja bahwa saya mau bawa sesuatu untuk masyarakat. Tidak bisa seperti itu, tapi betul-betul sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi ini yang coba kami terapkan, termasuk ketika kampanye kemarin, bagaimana pentingnya perencanaan itu ketika kita melakukan sesuatu untuk bisa mencapai suatu hal. Kalau kita berbicara secara umum di Indonesia, ini sesuatu yang cukup klise sebetulnya, tapi pembangunan itu tentu kita berharap terjadi yang namanya pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia. Kalau kita berbicara jujur misalnya, tentu pembangunan di Indonesia ini selalu terfokus di daerah-daerah tertentu saja, sehingga ada banyak daerah yang masih kurang mendapatkan pembangunan. Tapi kalau saya boleh berpendapat, buat saya pribadi ada dua concern utama saya dalam hal dunia konstruksi atau pembangunan. Yang pertama itu adalah saya menyebutnya interkonektivitas antar moda transportasi. Saya coba ambilkan contoh di dapil saya, Sulawesi Selatan. Kami punya bandara, kami punya pelabuhan, dan kami punya stasiun kereta api. Tapi ketiga transportasi ini tidak saling terhubung satu sama lain. Dia berdiri sendiri-sendiri. Nah, saya melihat
kereta api inilah yang bisa menjadi penghubung antara setiap moda transportasi tersebut. Dan saya juga melihat bahwa kereta api ini dia bisa membawa peradaban baru dan juga kebudayaan baru. Artinya apa? Saya sangat berharap misalnya teman-teman yang di daerah, contoh di daerah Baru, mungkin suatu saat bisa seperti di Eropa. Dia tinggal di Baru, naik kereta sampai Makassar, Makassar lanjut lagi naik bus untuk ke tempat kerjanya, pulang kerja kembali lagi ke naik stasiun, kereta lagi ke daerahnya. Itu kan terjadi di luar negeri, tapi belum bisa terjadi di kita. Kenapa? Karena sistem transportasi kita itu masih berjalan sendiri-sendiri. Kemudian kereta api juga, saya pernah membaca di suatu buku atau suatu riset mengatakan bahwa kalau kita terbiasa menggunakan transportasi umum, maka terbentuk juga budaya disiplin atau tepat waktu. Kenapa? Kalau kita hanya menggunakan kendaraan pribadi, kita bisa berangkat kapan saja seperti itu. Tapi kalau kita terbiasa menggunakan transportasi umum, maka kita akan menjadi bangsa yang lebih disiplin, terbiasa menggunakan ruang publik secara bersama, terbiasa untuk disiplin mengikuti waktu dari kereta itu sendiri tanpa harus bergantung dengan kendaraan pribadi misalnya. Dan kalau memang semua ini bisa terjadi, bukan hanya di dapil kami, tapi di seluruh Indonesia, terjadi yang namanya interkonektivitas antar moda transportasi, maka kami yakin perekonomian itu akan maju, masyarakat akan mendapatkan semakin banyak kemudahan, dan juga sentralisasi di kota-kota besar juga terhindarkan seperti itu. Artinya apa? Semakin banyak kantong-kantong perekonomian baru yang terbentuk. Selalu kita harus berdiskusi dengan masyarakat, kebutuhannya apa, keinginannya mereka seperti apa, dan harapannya mereka seperti apa. Jadi pembangunan ke depannya itu saya sangat berharap memegang 3 aspek tadi, inklusivitas, keberlanjutan, dan juga konteks sosial dan budaya. Jadi kalau kita berbicara tantangan, menurut saya tantangan terbesar yang selalu saya alami sampai hari ini adalah menyeimbangkan antara idealisme yang kita miliki dan juga pragmatisme yang harus kita kejar. Menurut saya itu adalah titik tengahnya. Karena kalau kita hanya selalu berpikir pragmatis misalnya, akhirnya kita tidak lagi berpikir nilai kebermanfaatan untuk masyarakat misalnya. Tapi begitupun sebaliknya, kalau kita hanya selalu berpikir dari sisi idealismenya kita, rasa-rasanya sulit untuk mencapai hal-hal yang kita inginkan. Apalagi di DPR RI ini, kita tahunya adalah kolektif kolegial atau kerja bersama. Keputusan itu diambil secara bersama-sama, sehingga dibutuhkan kerjasama dan juga titik tengah. Di mana sih titik tengah antara idealisme dan pragmatisme itu bisa ketemu supaya kita tetap bisa meraih apa yang kita inginkan atau kita cita-citakan tanpa harus misalnya memiliki banyak musuh atau memiliki banyak tantangan. Jadi kata kunci yang saya temukan ketika terjun ke politik itu adalah menemukan kompromi yang tepat seperti itu. Jangan juga kita terlalu menjual idealisme kita, tapi jangan juga kita menjadi egois memaksakan idealisme kita untuk mencapai apa yang kita inginkan seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih kalau saya, Mbak. Kalau saya sih melihat anak muda sebelum terjun ke politik, paling tidak dia harus memiliki kepekaan dulu dan juga keinginan untuk berkontribusi begitu. Dia punya kepekaan sosial sehingga dia ingin berkontribusi, dan menurut saya kita harus melakukan sesuatu itu secara bertahap, step by step begitu. Mulai dari aktif berorganisasi ketika muda misalnya, mungkin ada yang terjun langsung ke politik di usia muda, dan ketika semua itu terakumulasi sehingga cukup matang dirinya untuk bisa terjun ke dunia politik. Ada satu pepatah Bugis mengatakan paletuir alemu riolo tejok kamu. Artinya apa? Tibalah terlebih dahulu sebelum berangkat. Jadi kembali lagi kan sudah saya singgung tadi, visi itu penting, manifesting itu penting. Kalian sudah punya cita-cita, oh saya mau jadi A. Tapi untuk mencapai itu bagaimana kira-kira? Kalian sudah mulai merencanakan titik-titik poin-poinnya sehingga nanti dia bisa semacam connecting the dots untuk sampai ke tujuan yang dia mau seperti itu. Tapi yang paling penting menurut saya, pemuda itu tidak boleh kehilangan kepekaannya dan tidak boleh kehilangan keresahannya. Jadi ketika kita melihat sesuatu, ada rasa ingin melakukan sesuatu untuk berkontribusilah ke masyarakat. Kemudian juga memang ada juga yang mengatakan bahwa pemuda atau anak muda itu kan tidak memiliki pengalaman, tapi seharusnya karena tidak memiliki pengalaman, pemuda itu tidak menawarkan masa lalu, tapi pemuda justru menawarkan masa depan, menawarkan inovasi, menawarkan kebaruan, menawarkan sesuatu yang mungkin generasi sebelumnya belum terpikirkan atau belum aware atau belum peduli. Mungkin justru anak muda itulah yang harus memperjuangkan hal-hal seperti itu. Istilah-istilah resiliensi atau inklusivitas dulu kan adalah istilah-istilah yang mungkin masih jarang kita dengar, tapi ketika anak-anak muda terjun, seharusnya anak-anak muda lah yang bisa membawa nilai-nilai tersebut, membawa kebaruan tersebut. Jadi anak muda itu sendiri saya rasa tidak selalu hanya berbicara tentang angka atau umur, tapi ada selalu niatan untuk membawa kebaruan seperti itu.
Oh, Alpha Centauri. Nah, kenapa gitu? Oh, dulu saya pernah waktu kuliah, saya sempat mengajar gambar karena saya suka gambar. Dan juga kalau di Bandung itu, kalau kita mau masuk kampus-kampus seni, ITB, ITENAS, dan lain-lain itu, tesnya tes gambar. Jadi saya mengajar gambar dari semester 1 sampai lulus kuliah. Jadi Bapak juga, karena arsitek ya? Saya arsitek, guru juga, dosen juga sebetulnya. Jadi pas juga pas di SMA itu? Udah enggak, Berapa lama? 4,5 tahun lah. Ya lumayan lama. Dan kenapa Bandung? Karena kuliah di Bandung. Oh, Jadi mengajarnya cuma Sabtu aja sebetulnya di luar jam kuliah. next. Oke. Nah, ini adalah bendera negara tempat Bapak LPDP. Terkenal juga dengan coklat. Oh, wafelnya berarti ya. Belgia. Iya, betul. Oh, Kenapa memilih negara ini? sebetulnya waktu itu saya baru menikah. Dan sebelum menikah, saya sama istri sudah janjian untuk sama-sama lanjut sekolah. Sebenarnya yang duluan diterima itu istri saya, tapi diterimanya di Belanda. Nah, saya coba daftar di Belanda, belum rezeki saya. Kemudian ngobrol-ngobrol sama teman, dia bilang, kenapa nggak daftar di Belgia, itu tetangga dengan Belanda, dan juga secara ranking masih tetap bagus dan masuk list di LPDP. Akhirnya saya daftar di Belgia dan diterima di Belgia, kurang lebih seperti itu. Oke, Nasdem, kalau dikenal dengan Bapak Nasdem. Bapak Nasdem, Pak Surya Paloh berarti ya. Ada momen apa mungkin yang bisa diceritakan? Ini momen yang cukup berharga karena waktu itu kita kampanye akbar, presiden waktu itu lokasinya itu dekat di kabupaten kami di Baru, namanya Kabupaten Kota Parepare, tempat kelahirannya Pak Habibie. Jadi sebelum kampanye akbar, beliau singgah di rumah kami waktu itu. Jadi ini pertama kalinya beliau berkunjung ke Kabupaten Baru. Jadi kami yang menjadi tuan rumah penyambutan, tapi acaranya di Kota Parepare. Ini adalah alat tempur mahasiswa arsitek berbentuk panjang dan bisa digendong. Tabung gambar ya? Oh, atau gambar betul. Atau drafting. Oh, itu istilah kerennya saya nggak tahu itu. Oh, Ini tabung lah, ya. tapi selama Bapak kuliah bawa itu? Iya, selalu pasti. Karena kalau kita menggambar, kertasnya kan kertas yang besar, A1, A0, A2. Jadi kita kan arsitek, di kampus saya dulu S1, masih banyak yang menggunakan gambar tangan. Jadi kita selalu takut gambarnya kotor, lecek, atau rusak. Jadi harus selalu dilindungi, kalau hujan, kalau apa kan harus. Dan ini juga kalau kita masih kuliah di teknik, kebanggaannya anak teknik lah bawa-bawa beginian. Iya. Keempat, ini adalah lontong favorit khas suku Bugis. Lontong? Nggak tahu Apa lagi ya? saya. Makanan. Coto? Enggak, makanan favoritnya suku Bugis diikat dengan daun. Iya, dan dahulu saya nggak tahu lagi. Ya, apa ini saya salah gitu. Coba dilihat simbolnya. Oh, ini buras? Iya, Oh, betul. Iya, betul. Tapi betul. Ya. Betul. Kalau Betul, tapi kurang tepat sih. Biasanya soalnya dia dicampur dengan makanan lain. oh iya. Misalnya dengan tadi itu, bisa dengan coto, bisa dengan palu basah. Kita tuh banyak makanan berkuah, berdaging, tapi biasanya dicampur. Dan kalau untuk ini biasa spesifiknya di Ramadan lah, Lebaran. Jadi yang kita pakai ketupat. pakai juga, cuma kita lebih suka ini. Iya, nanti kapan-kapan kita sharing, boleh? Oke, terakhir boleh Pak? Boleh. Sumnya ini dulu pusat pemerintahan kerajaan Desa Bugis. Sekarang jadi salah satu kabupaten terbesar di Bugis. Kabupaten Goa? Apa dong? Bone. Betul. Oh, iya. Ini dapil Bapak ya? Iya, ini dapil kami. Ini tempat kelahirannya keluarganya Pak Yusuf Kalla juga, Pak Mentan juga. Jadi memang sampai hari ini masih kita anggap sebagai warisan kerajaan besar, dan sampai hari ini pun masih banyak tokoh-tokoh besar yang hadir dari Kabupaten Bone ini. Yang tadi saya bilang termasuk Pak Mentan, Pak Yusuf Kalla, keluarga, mereka semua orang Bone. Kalau Bapak, kelahiran? Kalau saya kelahiran Makassar, tapi aslinya orang Baru namanya, Kabupaten Baru. Tapi nggak di kabupaten. Bukan kabupaten ini, tapi ini dapil saya.